Presiden Donald Trump beri ultimatum keras ke Rusia, gencatan senjata di Ukraina harus dalam 10 hari, atau kami akan bertindak. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Trump ancam akan menjatuhkan sanksi baru, bahkan tarif terhadap negara-negara yang masih membeli minyak Rusia. Tapi, seperti biasa, Moskow tak bergeming. Kremlin justru menyatakan, kami sudah kebal terhadap sanksi. Ketegangan meningkat, dunia menahan napas. Apakah kita diambang babak baru dalam konflik Rusia-Ukraina? Dalam pernyataannya pada Senin lalu, Presiden Trump mengejutkan banyak pihak. Awalnya, dia memberi waktu 50 hari bagi Rusia dan Ukraina untuk mencapai kesepakatan damai. Tapi kini tenggat itu dipangkas jadi hanya Oktober 12 hari. Tidak ada alasan untuk menunggu lebih lama, ujar Trump. Jika Rusia tidak patuh, kami siap menjatuhkan sanksi besar bahkan terhadap negara-negara yang masih membeli minyak Rusia. Ini adalah salah satu tekanan paling eksplisit dari AS terhadap Moskow sejak fase baru konflik dimulai pada 2022. Tapi apakah ultimatum ini realistis? Atau justru akan memperkeruh situasi? Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, menjawab dengan tenang tapi jelas. Kami sudah terbiasa hidup di bawah sanksi. Kami sudah kebal. Menurut Peskov, Rusia telah menjalani lebih dari 1 dekade di bawah tekanan ekonomi Barat. Dari aneksasi Crimea tahun 2014 hingga invasi besar-besaran ke Ukraina tahun 2022, sanksi silih berganti dijatuhkan namun ekonomi Rusia tetap bertahan. Kami perhatikan pernyataan Trump, tapi posisi kami tetap, tambahnya. Rusia memang memegang rekor sebagai negara dengan jumlah sanksi terbanyak di dunia, lebih dari 10.000 sanksi dari negara-negara Barat. Kremlin menyatakan tetap berkomitmen terhadap perdamaian, tapi dengan syarat. Syaratnya? 1. Netralitas Ukraina, artinya tidak bergabung dengan NATO. 2. Demilitarisasi wilayah tertentu dan 3. Pengakuan atas realitas baru, wilayah Ukraina yang kini dikuasai Rusia. Poin ketiga inilah yang jadi batu sandungan terbesar. Ukraina dan negara-negara Barat tidak bersedia mengakui klaim wilayah Rusia, apalagi jika dilakukan lewat kekerasan militer. Trump mungkin ingin negosiasi cepat, tapi di medan diplomasi, kecepatan bukan segalanya. Yang menarik, Trump tak hanya menekan Rusia. Ia juga mengarahkan ancaman ke negara-negara pembeli minyak Rusia. Siapapun yang masih beli minyak Rusia, siap-siap dikenakan tarif. Siapa yang dimaksud? Banyak analis melihat bahwa ini bisa jadi menyasar Cina, India, beberapa negara di Timur Tengah dan bahkan mungkin negara-negara Asia Tenggara. Tapi, apakah mereka akan tunduk? Atau justru menciptakan blok perdagangan baru yang lepas dari dominasi dolar dan Barat? Presiden Putin, dalam berbagai kesempatan, telah menyatakan bahwa tekanan dan sanksi hanya akan memperkuat kemandirian Rusia. Jika kita takut pada sanksi dan tekanan, maka kita bisa kehilangan segalanya, tegasnya. Putin juga percaya bahwa sanksi bisa menjadi bumerang bagi Barat, karena memicu ketergantungan dunia pada mata uang dan pasar non-Barat. Rusia saat ini gencar menjalin kerjasama energi dengan negara-negara seperti Cina, India, Turki dan bahkan beberapa negara Afrika dan Amerika Latin. Trump menantang Rusia. Kremlin menolak mundur. Waktu terus berdetak, hanya 10 hari untuk mencapai gencatan senjata. Apakah ini awal perdamaian atau justru awal ledakan baru dalam konflik global? Bagaimana menurutmu? Apakah Rusia akan menyerah pada tekanan baru ini? Atau justru membalikkan keadaan?